Memasuki pertengahan tahun 2026 ini, peta persaingan HP flagship makin menarik. Samsung secara resmi sudah merilis Galaxy S26 Ultra sebagai lini tercanggih mereka saat ini. Tapi di sisi lain, kehadiran sang raja baru ini otomatis bikin harga Galaxy S25 Ultra flagship tahun lalu terjun bebas dan makin menggoda di e-commerce. Nah, buat kalian yang punya dana di atas 15 juta dan berniat beli HP kasta tertinggi Samsung di tahun 2026 ini, pasti lagi dilanda dilema besar. Apakah fitur baru di S26 Ultra itu sepadan dengan harganya yang masih di atas 24 jutaan? Atau mending kita belanja cerdas dengan menyikat S25 Ultra yang harganya udah jauh lebih murah tapi spesifikasinya masih gila-gilaan? Di video kali ini kita akan bedah perbandingannya secara lengkap, jujur, dan objektif. Mari kita bahas. Pertama, kita bahas dari kenyamanan genggaman dan desain luarnya dulu. Secara tampilan, sekilas keduanya mirip. Tapi kalau diperhatikan detailnya, Samsung melakukan perombakan yang cukup terasa di tahun 2026 ini. Galaxy S26 Ultra sekarang dibuat lebih tipis, cuma 7,9 mm, dan sudut-sudut bodinya dibuat agak sedikit membulat. Ini perbaikan besar dibanding S25 Ultra yang sudutnya cenderung sangat tajam dan kadang bikin tangan pegal kalau dipakai lama. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang unik di sektor material. Kalau S25 Ultra tahun lalu bangga banget dengan bingkai titanium grade 5, di S26 Ultra Samsung justru kembali menggunakan material yang mereka sebut Armor Aluminium 2. Walaupun secara bobot S26 Ultra jadi sedikit lebih ringan di 214 gram, buat sebagian orang, hilangnya material titanium ini bisa dianggap sebagai downgrade. Jadi, untuk urusan kesan premium material, S25 Ultra masih punya daya tarik tersendiri. Masuk ke sektor layar. Ukurannya sama-sama raksasa di 6,9 inch Dynamic AMOLED 2x dengan perlindungan Gorilla Armor yang punya lapisan anti-refleksi super canggih. Kedua layar ini kalau kalian bawa ke bawah terik matahari, sama-sama bening dan bebas silau. Namun, poin jualan utama dari layar Galaxy S26 Ultra di tahun 2026 ini adalah teknologi bernama Privacy Display atau Flex Magic Pixel. Fitur ini bekerja persis seperti anti-glare atau anti-intip yang biasa kita beli terpisah. Bedanya, di S26 Ultra ini bisa kalian aktifkan atau matikan lewat menu settings. Jadi, kalau kalian lagi di kereta atau di tempat umum dan nggak mau isi chat kalian diintip orang sebelah, layar S26 Ultra akan otomatis membatasi sudut pandang dari samping. Keren sih, tapi pertanyaannya, apakah fitur privacy software layar ini wajib banget kalian punya? Rasanya layar S25 Ultra pun sudah sangat memanjakan mata untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang kita lompat ke bagian dapur pacu. S25 Ultra ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite edisi pertama. Sedangkan S26 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dengan fabrikasi 3 nanometer yang lebih disempurnakan. Kalau kita bicara angka benchmark, S26 Ultra jelas menang telak dan skornya naik signifikan. Tapi mari kita realistis untuk pemakaian nyata di pertengahan tahun 2026 ini. Aplikasi apa sih yang nggak bisa dilebas sama S25 Ultra? Nggak ada. Game seberat Genshin Impact atau game mobile rilisan terbaru tahun 2026 semuanya berjalan mulus rata kanan di kedua HP ini. Peningkatan di S26 Ultra lebih terasa pada efisiensi daya jangka panjang dan kemampuan pengolahan kecerdasan buatan yang lebih instan. Namun untuk performa harian, kalian nggak akan merasakan perbedaan yang drastis. Di sektor kamera, keduanya sama-sama mengusung kamera utama 200 megapiksel. Hanya saja, Samsung memberikan peningkatan fisik pada bukaan lensa S26 Ultra menjadi f/1,4 dibandingkan S25 Ultra yang berada di f/1,7. Lensa periskop 5 kalinya juga mendapat bukaan yang lebih lebar. Secara teori dan hasil tes di lapangan, kamera S26 Ultra mampu menangkap cahaya hingga 47% lebih banyak. Hasilnya, foto malam hari atau foto zoom jauh di kondisi temaram terlihat sedikit lebih bersih dari noise dan detail bayangannya lebih tajam.
S26 Ultra juga dibekali kode video baru yang memanjakan para videografer profesional. Tapi buat mayoritas pengguna yang cuma foto-foto liburan, bikin konten TikTok, atau dokumentasi casual, kamera 200 megapiksel di S25 Ultra itu sudah masuk ke kategori sangat amat bagus. Nah, sampai kita di kesimpulan akhir, di pertengahan tahun 2026 ini mana yang paling worth it untuk dibeli? Rekomendasi saya sangat jelas, Samsung Galaxy S25 Ultra adalah pilihan paling worth it dan rasional bagi 90% orang saat ini. Harganya yang sudah turun drastis membuat value for money-nya meroket tajam. Lagi pula, Samsung menjanjikan update software selama 7 tahun. Jadi, S25 Ultra ini pun masih dijamin segar sampai tahun 2032. Kalian dapat performa monster, kamera super, dan bodi titanium dengan harga yang jauh lebih hemat. Lalu, siapa yang cocok buat Galaxy S26 Ultra? HP ini ditujukan buat kalian yang punya budget tanpa batas, butuh fitur keamanan privacy display, bawaan karena sering mengolah data sensitif di tempat umum, atau kalian konten kreator profesional yang butuh bukaan lensa f/1,4 untuk efisiensi syuting malam hari. Kalau kalian sendiri gimana guys? Lebih pilih hemat jutaan rupiah dengan ambil S25 Ultra atau sekalian sikat teknologi paling baru di S26 Ultra? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau suka video ini, share ke grup WA teman-teman kalian yang lagi bingung cari HP, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.